Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deliana Puspita dengan NRP 22401039 dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Bapak Ade Sulci dan Pak Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan analisis yang kelompok kami lakukan terhadap PT Falmako. Perusahaan apa sih PT Falmako tersebut? PT Falmako industri TBK yang bergerak di bidang manufaktur tisu basah, kain non-woven, dan produk kesehatan lainnya. Perusahaan ini yang didirikan pada tahun 1996. Nah, untuk analisis internalnya yaitu yang pertama keuangan, rugi bersih sebesar 42,4 miliar dengan ROA min 56,15% dan ROE min 97,61% dengan ROI min 29,884%. Organisasi relokasi pabrik, posisi pemasaran dan penjualan kosong. Yang ketiga yaitu reputasi dan sertifikasi halal, GMP, ISO tetap terjaga. SDM dengan industri sebesar dengan 44 karyawan, kekurangan tenaga ahli strategis. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis eksternal. Dimulai dari ekonomi. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% dan inflasi menurun menjadi 1,57%. Namun, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya sehingga pendapatan perusahaan turun 23% dari 46,1 miliar menjadi 35,4 miliar. Yang kedua yaitu persaingan. Persaingan di Indonesia tisu dan non-woven semakin ketat, baik dari produksi lokal maupun impor, yang menuntut Falmako untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif. Yang ketiga yaitu teknologi. Falmako melakukan pemeliharaan mesin secara berkala dan mulai memanfaatkan teknologi untuk efisiensi serta menjadi kualitas walaupun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan laba. Yang keempat yaitu sosial. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan membuka peluang pasar dan lebih luas untuk produk-produk higienis lainnya. Nah, di sini juga ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan, bersertifikasi lengkap, produk berkualitas, dan relokasi pabrik yang efisiensi dari Bandung melalui ke Boyolali. Nah, yang kedua yaitu weakness atau kelemahannya itu mengalami kerugian besar, posisi manajemen pemasaran yang kosong, dan teknologi yang belum efisiensi. Yang selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang. Perusahaan ini memiliki beberapa peluang yaitu tren kebersihan, ekspor, dan perluasan pasar. Yang keempat yaitu ancaman. Perusahaan Falmako memiliki ancaman, salah satunya yaitu persaingan yang tinggi, biaya naik, dan daya beli yang semakin lemah. Nah, di sini juga ada visi misi dari PT Falmako, yaitu visi menjadi pemimpin nasional dalam PT Falmako non-woven industri dalam produksi tisu basah dan inovatif, berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Misinya yaitu hasil produksi berkualitas, efisiensi, ramah lingkungan, kembangkan SDM unggul, memperluas domestik pasar, jaga mutu dan sertifikasi halal, peningkatan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu ada analisis visi misi eksternal dan internal. Analisis visi misi eksternal dan internal salah satunya yaitu politik dan legal. Falmako telah memenuhi regulasi dan selaras dengan visi misi yang menjanjikan mutu dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu ekonomi, tidak selaras dengan visi misi karena daya beli lemah, terdampak penurunan pendapatan. Yang ketiga yaitu sosial, kesadaran masyarakat meningkat terhadap kebersihan selaras dengan visi misi. Lingkungan, teknologi selaras dengan visi misi, teknologi yang efisiensi teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu
analisis visi misi eksternal dan internal. Dari segi keuangan, kerugian besar membuat visi misi pertumbuhan dan ekspansi belum terlaras. Operasional, relokasi pabrik untuk efisiensi sejalan dengan visi efisien dan berkelanjutan. Pemasaran, posisi manajer pemasaran masih kosong, tidak selaras dengan visi berkelanjutannya. SDM, misi menyebutkan perkembangan perusahaan masih kekurangan karyawan sedikit, jadi tidak selaras. Yang selanjutnya yaitu hambatan pencapaian dari visi misi. Salah satunya yaitu kekurangan SDM ahli, menghambat inovasi dan ekspansi. Yang kedua yaitu manajer strategi kosong, manajer pemasaran dan penjualan tidak optimal, kerugian besar, membatasi investasi dan pengembangan. Yang keempat yaitu persaingan ketat. Yang kelima, daya beli sangat lemah. Yang selanjutnya yaitu ada formulasi strategi. Yang kesatu yaitu strategi internal, efisiensi operasional dan pengelolaan biaya, lalu pengembangan SDM dan manajemen penjualan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kapabilitas teknologi dan perbaikan keuangan. Formulasi strategi selanjutnya yaitu strategi eksternal, inovasi produk dan diversifikasi pasar, strategi kompetitif, kemitraan strategi, dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada implementasi strategi. Yang pertama, efisiensi operasional, pengembangan SDM, peningkatan kapabilitas teknologi, perbaikan keuangan, inovasi produk, diversifikasi, strategi kompetitif, kemitraan, dan adaptasi ekonomi dan sosial. Yang selanjutnya yaitu KPI untuk mewujudkan visi misi. Yang pertama, dalam keuangan, pendapatan tahunan naik minimal 15%, margin laba bersih positif minimal 5% dari penjualan. Yang selanjutnya dari segi operasional, efisiensi produk 85% dan penurunan biaya produksi per unit 10%. Yang selanjutnya yaitu dari segi SDM, 100% manajerial terisi dan tingkat retensi karyawan 90%. Yang keempat yaitu dari segi pemasaran, 2 produk baru diluncurkan per tahun, pangsa pasar nasional naik 10% dan penambahan 3 mitra distribusi baru. Yang terakhir yaitu CSR dan berkelanjutan, minimal 2 program CSR aktif di setiap setahunnya. Sekian dari saya penjelasan analisis PT Falmako. Sekian dan terima kasih.